Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Fearless Kung Fu King. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang seseorang master bela diri bernama Huo Yuanjia yang ingin mendirikan perguruan kungfu sebagai bentuk pengorbanannya dalam membantu reformasi negara. Namun untuk dapat mendirikan perguruan itu, ia harus menghadapi 7 perguruan kungfu lain yang ada di Tianjin. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja kita mulai. Cerita dimulai pada tahun 1910 di Shanghai ketika seorang pendekar samurai Jepang bernama Miyamoto Kojiro menantang duel pendekar kungfu dari Cina. Dari pertarungan itu, Miyamoto berhasil menebas rambut lawannya sebagai tanda kemenangan sekaligus mengakhiri pertarungan. Setelah itu Miyamoto Kojiro membuat tantangan terbuka kepada seluruh perguruan ahli kungfu Cina. Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada yang berani menerima tantangannya, maka seluruh perguruan kungfu Cina harus menyerahkan diri kepada Jepang. Diketahui Miyamoto telah menantang 5 perguruan kungfu di Shanghai berturut-turut dan belum pernah kalah. Berita tantangan dari Miyamoto Kojiro telah sampai di tangan seorang master kungfu bernama Huo Yuanjia. Dia adalah pelatih kungfu Chin Wu yang berniat hendak menerima tantangan Miyamoto. Temannya yang bernama Jin Chun yang merupakan salah satu tokoh reformasi memberikan nasihat agar Yuanjia memikirkan baik-baik tantangan ini sebelum benar-benar menghadapi Miyamoto. Karena tantangan ini sangat berbahaya dan beresiko besar. Selain seorang samurai hebat, Miyamoto juga memiliki pasukan militer di belakangnya. Akan tetapi jika Yuanjia berhasil, maka akan membuat 400 juta orang Cina tahu tentang seni bela diri Cina itu sendiri. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Yuanjia masih memikirkan tentang tantangan itu. Setibanya di rumah, Yuanjia berdiri di depan prasasti memberikan penghormatan kepada ayahnya yang sudah meninggal dunia. Di saat itu dia teringat kejadian 12 tahun yang lalu, di mana di tahun 1898 kakak Yuanjia bernama Yuanjing sedang melakukan pernikahan. Tiba-tiba seorang datang menyerang Yuanjing. Lalu muncullah ayah Yuanjia bernama Huo Endi. Ternyata pengacau itu berasal dari keluarga Zhao. Dia adalah anak dari orang yang dikalahkan Huo Endi. Kedatangannya ingin membalaskan dendam ayahnya untuk memulihkan kembali martabat keluarganya. Ketika pengacau itu hendak menyerang Huo Endi, tiba-tiba Yuanjia muncul untuk melindungi ayahnya. Lalu bertarunglah Yuanjia melawan pengacau itu. Sebelum melemparkan pukulan terakhirnya, Yuanjia diminta untuk mengakhiri pertarungan itu dan menghadap ayahnya. Di sana Yuanjia dimarahi oleh ayahnya karena menunjukkan kungfu di depannya sedangkan ayahnya sendiri tidak pernah mengajarinya. Ayahnya sengaja tidak mengajarkan kungfu kepadanya karena Yuanjia dianggap memiliki watak yang sangat keras dan tidak memiliki kesabaran. Namun Yuanjia membantah ayahnya, dia melakukan ini karena pengacau itu memukul kakaknya, merusak acara pernikahan serta mempermalukan keluarga Huo. Di samping itu Yuanjia juga merasa keberatan kepada ayahnya karena tidak mengajarkannya jurus Huo, tetapi malah mengajarkan kepada kakaknya. Padahal dia lebih berbakat dari kakaknya. Karena dianggap melawan perkataan ayahnya, Yuanjia pun ditampar oleh ayahnya dan dari kejadian itu akhirnya Yuanjia pergi meninggalkan rumah.
Di tempat lain di istana kota terlarang, Permaisuri Cixi memerintahkan Jenderal Yuan pergi ke kota Tianjin untuk membunuh para tokoh reformasi yang berencana menggulingkan pemerintahannya. Sementara di dermaga, Nong Jingsun, seorang pengusaha toko obat, sedang membongkar barang dagangan dari kapal Yu. Tiba-tiba muncul anak buah Jenderal Yuan bersama anggotanya meminta jatah upeti kepadanya. Tak lama setelah itu, mereka melihat Nona Yu bersama seorang pejuang reformasi yang menyamar menjadi tabib. Mereka menghampiri Nona Yu dan hendak membawa si tabib. Namun tiba-tiba Yuan Jia muncul untuk melindungi mereka. Dengan kemampuan bela dirinya, Yuan Jia dengan mudah mengalahkan mereka semua. Malam harinya dengan diam-diam si tabib menemui Jinsun dan memberikan sebuah surat dari tuannya yang bernama Fu Sheng. Fu Sheng adalah salah satu tokoh reformasi dan juga sahabat Jinsun. Di dalam surat itu, Fu Sheng mengatakan bahwa saat ini negara mengalami kekacauan semenjak dikendalikan oleh Permaisuri Cixi. Dan ia meminta Jinsun untuk membantunya memasuki ibu kota dan mengumpulkan para pejuang agar bisa melakukan reformasi negara dan bisa mendirikan pemerintahan yang cerdas. Selesai membaca surat itu, Jinsun menemui Yuan Jia. Ia juga meminta bantuan kepada Yuan Jia untuk ikut membela negara. Yuan Jia pun menyadari bahwa jika rakyat kuat, maka negara akan aman. Ia pun bersedia membantu dengan cara melatih kungfu. Namun untuk dapat mendirikan perguruan kungfu ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi. Yuan Jia harus dapat mengalahkan 7 perguruan lain yang ada di Tianjin. Sementara tanpa mereka sadari, anak buah Jenderal Yuan diam-diam menyelinap masuk untuk menculik si tabib. Namun si tabib lebih memilih mati daripada dibawa oleh mereka. Kemudian kepala si tabib dibawa di hadapan Jenderal Yuan. Lalu Jenderal Yuan meminta anak buahnya untuk tetap mengawasi toko obat milik Jinsun. Melihat kematian si tabib, ayah Nona Yu merasa khawatir dengan keselamatan keluarganya. Ia memutuskan untuk segera pindah ke Shanghai dan tidak ingin terlibat dengan urusan negara. Sementara Yuan Jia mulai menantang perguruan satu persatu. Perguruan pertama yang ia datangi adalah perguruan Shengwu. Namun ia disambut dengan remeh oleh salah satu murid di perguruan itu. Ketika Yuan Jia melawan murid terkuat di perguruan itu, ternyata hanya dengan sekali tendang murid itu langsung tumbang. Kini giliran gurunya maju menghadapi Yuan Jia. Namun lagi-lagi masih terlalu mudah bagi Yuan Jia untuk mengalahkannya. Setelah kemenangannya, Yuan Jia mengumumkan kepada mereka tentang rencananya yang hendak membuka perguruan terbesar di Tianjin. Kabar kemenangan Yuan Jia mendapat apresiasi dari Jinsun dan Jinsun memberikan selamat kepadanya. Tidak berapa lama Jenderal Yuan dan anak buahnya datang ke sana untuk menanyakan kedatangan tabib karena tuannya ingin berobat kepada si tabib. Sebenarnya Jenderal Yuan hanya berpura-pura bertanya karena sebenarnya dia sendiri dan pasukannya yang telah membunuh tabib itu. Dan kedatangannya di sana sebenarnya hanya ingin memeriksa apakah Jinsun ikut terlibat dengan para pemberontak itu. Namun karena Jinsun memberikan jawaban yang tidak enak, anak buah Jenderal Yuan marah dan hendak menyerang Jinsun. Namun Yuan Jia menghalanginya dan sempat terjadi perselisihan di antara Yuan Jia dan Jenderal Yuan. Namun Jenderal Yuan menghentikan pertarungan itu. Ia tidak mau terburu-buru menghadapi Yuan Jia, karena mungkin saja Yuan Jia bisa ia manfaatkan untuk bekerja sama dengannya. Malam harinya Yuan Jia menunjukkan jurus kungfu kepada muridnya Liu Sheng. Tidak berapa lama setelah itu Nona Yu datang menemui Jinsun, memberitahukan bahwa besok lusa ia akan berangkat pindah ke Shanghai. Sebelum mereka pergi, Nona Yu memberikan makanan untuk Yuan Jia sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkannya saat di dermaga. Di tempat lain, ketua perguruan Sunyuan bernama Wang Wu mengumumkan akan mundur dari dunia persilatan dan menyerahkan jabatannya kepada murid tertuanya bernama Yaolan.
Tiba-tiba Jenderal Yuan dan pasukannya datang ke sana memberitahu Wang Yu bahwa Yuan Jia akan mengalahkan semua pendekar kungfu dan mendirikan perguruan nomor 1 di Tianjin. Karena Wang Wu sudah mundur dari dunia persilatan, ia pun menyerahkan permasalahan ini kepada Youlan. Kemudian Youlan bersama para perguruan kungfu yang lain memberikan surat kontrak hidup mati kepada Yuan Jia, yang artinya dalam bertarung nanti mereka diberi kebebasan untuk bertarung sampai mati. Namun temannya Jin Sun memberikan saran agar Yuan Jia tidak melampaui batas dalam bertarung, agar reputasi masing-masing perguruan tetap terjaga. Dengan mengenakan pakaian baru, Yuan Jia pun langsung mendatangi gedung pertarungan. Ia berjalan menuju ke lantai pertama untuk melakukan pertarungan pertamanya melawan pendekar bersenjata 2 pedang. Yuan Jia pun mengambil tombak yang ada di belakangnya sebagai senjatanya. Pada akhirnya pendekar pedang itu harus mengakui kehebatan kungfu Yuan Jia. Di lantai berikutnya Yuan Jia menghadapi pendekar buta. Yuan Jia kemudian menutup matanya agar sama-sama terlihat adil. Namun lagi-lagi dengan mudah Yuan Jia mengalahkan pendekar itu. Di lantai selanjutnya Yuan Jia berhadapan dengan pendekar mabuk dan mereka bertarung di atas mangkok. Namun masih dengan mudah Yuan Jia mengalahkannya. Pada pertarungan terakhir Yuan Jia seharusnya melawan pendekar ahli pedang Wang Wu. Namun karena Wang Wu sudah mundur dari dunia persilatan, kini Yuan Jia harus menghadapi Youlan sebagai gantinya. Ketika Yuan Jia berhasil melempar Youlan dengan tendangannya, ada orang yang sengaja memanfaatkan momen ini, yang mana seolah-olah Yuan Jia pembunuhnya. Padahal Yuan Jia melihat sendiri pelaku sebenarnya yang telah membunuh Youlan. Namun semua orang menuduhnya. Tak lama Jenderal Yuan datang dan membela Yuan Jia, karena sebelum pertarungan mereka sudah sepakat menandatangani surat kontrak hidup dan mati. Maka dari itu Yuan Jia tidak bisa disalahkan. Akhirnya Yuan Jia mendapat izin mendirikan perguruan kungfu. Sebelum Yuan Jia pergi, Jenderal Yuan memberikan tawaran agar Yuan Jia mau bekerja sama dengannya di istana kekaisaran. Namun dengan tegas Yuan Jia menolak. Setibanya di rumah Jin Sun, Yuan Jia mendapati kondisi rumah berantakan dan muridnya Liu Sheng dalam keadaan terikat. Sedangkan Jin Sun dibawa oleh pasukan Jenderal Yuan. Setelah melepas ikatan, Liu Sheng memberikan surat dari Fu Sheng yang pernah dibaca oleh Jin Sun sebelumnya, yang berisi sebuah gerakan reformasi. Dari sini Yuan Jia bersama Liu Sheng kemudian mendatangi rumah keluarga Yu, karena mereka tahu keluarga Yu juga ikut terlibat dalam gerakan reformasi tersebut. Sesampai di rumah keluarga Yu, Yuan Jia dan Liu Sheng mendapati rumah itu telah kosong. Mereka mengira keluarga Yu sudah pergi ke Shanghai. Ternyata ayah Nona Yu dibunuh oleh Jenderal Yuan, sedangkan 2 putrinya disekap dan diserahkan kepada anak buahnya. Setelah membunuh ayah Nona Yu, Jenderal Yuan menemui Jin Sun dan meminta Jin Sun untuk memberikan informasi keberadaan Tuan Tan Sitong, yang merupakan tokoh penting gerakan reformasi. Karena menolak menunjukkan lokasi Tan Sitong, Jin Sun pun ditangkap dan disekap di kediaman Jenderal Yuan. Sementara Wang Wu berencana akan membalas dendam kematian Youlan.
Yuan Jia berdiri di depan patung sambil berpikir apakah urusan negara lebih penting atau urusan pribadi yang lebih penting. Liu Sheng yang ada di sampingnya hanya memberikan saran bahwa jika kaisar tidak memikirkan hidup rakyat biasa, maka rakyat akan lebih menderita. Setelah itu Liu Sheng memberikan surat yang memberitahukan bahwa ayah Yuan Jia sedang sakit keras dan ia diminta untuk pulang. Sementara di kediaman Huo Endi, terlihat Huo Endi dan istrinya sedang menantikan kedatangan Yuan Jia. Yuan Jia dan Liu Sheng akhirnya memutuskan untuk membantu Jin Sun. Saat itu ia sedang menunggu kedatangan Tuan Tan Sitong yang merupakan tokoh penting reformasi. Tiba-tiba ia didatangi Wang Wu dan muridnya yang hendak membalas dendam kematian Yolan. Namun Yuan Jia mengatakan kalau bukan dia yang membunuh Yolan. Lalu Yuan Jia menceritakan tentang kejadian sebenarnya saat ini. Akhirnya Wang Wu bersedia membantu Yuan Jia memperjuangkan reformasi. Sedangkan Jin Sun yang sedang disekap berusaha kabur dengan memanfaatkan kendi untuk melepas tali ikatannya. Namun pelariannya diketahui anak buah Jenderal Yuan yang sengaja membuntuti Jin Sun agar mereka dapat mengetahui keberadaan Tuan Tan. Sementara Yuan Jia dan Wang Wu mendatangi Jenderal Yuan dan mereka pun akhirnya terlibat pertarungan. Di tengah pertarungan Yuan Jia diminta untuk pergi menyelamatkan Tuan Tan, sedangkan Wang Wu akan melawan pasukan Jenderal Yuan sendirian. Sementara Jin Sun dan Liu Sheng akhirnya bertarung ketika pasukan Jenderal Yuan mengepung mereka. Di tengah sengitnya pertarungan itu, Liu Sheng tertusuk senjata dan meninggal. Tiba-tiba Yuan Jia muncul untuk melindungi Tuan Tan yang berada di dalam kereta. Wang Wu yang sedang bertarung sendirian akhirnya tewas di tangan Jenderal Yuan. Setelah insiden itu, Jin Sun menyarankan agar Tuan Tan tidak pergi ke ibu kota untuk melanjutkan perjuangannya, karena akan sangat berbahaya dan bisa mati. Namun Tuan Tan tetap akan melanjutkan perjuangan ke reformasi ke ibu kota. Ia hanya berharap jika suatu hari negara menjadi kuat dan rakyat hidup damai, maka jangan lupa untuk membakar dupa untuknya. Malam harinya sambil berjalan menuju tempat Jenderal Yuan, akhirnya Yuan Jia memahami perkataan ayahnya bahwa kesabaran adalah dasar dari kungfu ketika ia tahu bahwa Wang Wu telah melupakan dendam pribadinya, serta membantunya bahkan mempertaruhkan nyawanya demi kepentingan negara. Yuan Jia datang ke sana untuk mengambil kepala Wang Wu yang digantung dan akan memakamkannya secara wajar. Namun ia harus berhadapan lebih dulu dengan Jenderal Yuan dan pasukannya. Pertarungan pun terjadi. Setelah semua pasukan bisa dikalahkan, kini tiba saatnya Yuan Jia berhadapan dengan Jenderal Yuan. Ketika Jenderal Yuan mulai terdesak, ia menjatuhkan kepala Wang Wu untuk mengacaukan Yuan Jia. Namun pada akhirnya Yuan Jia berhasil menghabisi Jenderal Yuan dan membawa kepala Wang Wu untuk dimakamkan.
Setelah itu Yuanjia kembali ke rumah orang tuanya, namun ia mendapati ayahnya telah meninggal dunia setelah lama menunggu kedatangannya. Sebelum meninggal, ayahnya telah meninggalkan sebuah surat yang mengingatkan Yuanjia bahwa kesabaran adalah dasar dari kungfu. Karena jika hanya belajar kungfu tanpa kesabaran, maka akan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ayahnya juga meninggalkan kitab jurus pukulan Huo, agar suatu saat Yuanjia dapat menjadi master kungfu yang hebat dan terkenal. Kemudian cerita kembali ke masa sekarang pada tahun 1910, di saat Yuanjia merenung di depan tugu peringatan ayahnya. Setelah teringat perjalanan hidupnya, kini Yuanjia memutuskan untuk menerima tantangan dari Miyamoto Kojiro demi untuk mempertahankan martabat negaranya di depan ribuan warga Cina. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian alur cerita Fearless Kung Fu King. Nantikan kelanjutan alur cerita film lainnya di channel ini. Sampai jumpa.